Ma. Ma, berangkat dulu ya. Iya sayang, hati-hati ya. Hehehe. Kalian itu pada tahu sopan santun apa nggak sih? Cium tangan papa. Ada apa sih kalian ini? Papa tanya aja deh sama diri Papa sendiri. Papa sekarang udah berubah. Papa suka bohong. Papa nih sibuk. Berani-berani deh kamu ngebentak papa. Sibuk kemana, Pa? Vira selalu cari Papa, tapi Papa selalu nggak ada di kantor. Papa bukan Papa kita yang dulu. Siapa yang ngajarin kamu? Papa. Papa yang selalu buat kita kecewa kan? Vira udah. Kamu pamit sama papa ya. Salam sama papa nak. Udah, berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya. Waalaikumsalam. Salam. Emangnya Mas nggak ngantor? Aku betah di sini. Lagian kantor aku kan udah bisa jalan sendiri. Semua sistemnya udah bisa berjalan dengan baik. Oh iya Mas, aku kemarin udah pesen emas batangan. Aku mau investasi emas batangan Mas. Aku udah pesen kok, tinggal Mas bayar aja. Kenapa Mas? Emangnya aku nggak boleh ya investasi emas? Bukan begitu Lydia. Kita harus hati-hati. Jangan sampai Vira tahu kalau pengeluaranku besar untuk kamu. Kalau urusan itu gampang Mas, semuanya bisa diatur. Iya, tapi Rara itu sudah mulai curiga. Dia selalu tanya aku dari mana. Terus Vira juga sering cek ke kantor. Mas, harusnya anak dan istri Mas itu nggak perlu tahu urusan keuangan kamu. Mas cukup ngasih apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya terserah kamu dong mau dipakai buat apa kek. Enak aja. Uang pras nggak boleh dikontrol sama istrinya. Bisa-bisa gue malah nggak kebagian. Enak di dia, nggak enak di gue. Temuin aku sekarang. Lydia, kamu lagi ngapain? Mas, aku tuh sayang banget sama kamu, Mas. Tapi kayaknya kamu masih mikirin istri kamu. Kamu tenang aja Lydia. Biar gimana pun juga, kamu yang lebih aku sayangin. Soalnya kamu cantik. Kamu udah masuk dalam pelukan aku, Pras. Halo. Assalamualaikum. Kami tunggu jam 1 siang ini kalau kamu pengen lihat Vira selamat. Jadi, kamu datang ke tempat yang kami tentukan. Astagfirullahaladzim. Vira diculik. Ya Allah. Vira mana? Vira, anak saya mana? Anak saya mana? Tenang dong, tenang aja. Vira tuh baik-baik aja. Kamu tuh bener-bener ibu yang baik ya, Rara. Saya telepon, kamu langsung datang ke sini. Kalian orang jahat. Enggak, kami baik kok. Tenang aja. Tolong jangan Sikat, Pak. Beres, Bu. Kita udah dapat banyak banget foto. Oke, Bu, siap. Oh ya, Bu, satu lagi. Kalau lancar, bonusnya tambahin dong. Oke? Oke. Makasih, Bu. Siap. Lancar. Uh. Astagfirullahaladzim. Vira!
Mas yang tenang dong Mas. Aku juga gak nyangka kok dia bisa berbuat seperti itu sih. Foto ini yang bicara. Entah siapa yang kirim. Mas yang tenang ya. Setahu aku kan dia orang yang baik. Kok dia tega sih kayak gitu? Aku harus pulang sekarang. Aku harus cari tahu kebenaran foto ini. Rara sudah hianati aku. Tapi Mas, lebih baik Mas simpan aja foto itu. Itu sebagai bukti kalau dia mengkhianati Mas. Mas, kita kan sekarang udah bahagia. Kalaupun kamu harus meninggalkan anak dan istri kamu, kita bisa membangun keluarga yang bahagia sama-sama, Mas. Aku janji, aku akan selalu bahagiain kamu. Vira! Vira! Vira, Vira! Kita astagfirullahaladzim, Vira. Kamu gak apa-apa kan, Nak? Kamu gak apa-apa kan? Mama kenapa? Mama kenapa cerita sama aku? Ya Allah, Vira. Mama khawatir banget sama kamu, sayang. Tapi kamu gak kenapa-napa kan? Aku gak apa-apa. Mama kenapa? Ada yang jahatin Mama, iya? Iya, siapa cerita sama aku? Bilang sama aku. Enggak, saya enggak. Mama. Bu, saya mau nagih kontrakan. Karena ibu beberapa bulan tuh udah nunggak. Tolong Bu, beri saya waktu. Saya akan bayar. Bayar. Asal ibu tahu aja ya, anak ibu itu udah hidup mewah, Bu. Udah senang-senang, udah enak. Kenapa sih ibu nggak minta bantuan sama anak ibu itu? Minta uang untuk bayar kontrakan, Bu. Insya Allah saya yang bayar, Bu. Nih. Makan tuh uang. Lydia, kamu yang sopan ya sama saya. Jangan mentang-mentang kamu sudah kaya. Gak ada sopan satunya sama orang tua. Wajar kalau saya sombong. Saya punya apa yang lo gak punya. Udah saya bilang kan, Bu. Kenapa sih Bu gak mau ikut saya? Mau-maunya tinggal di rumah jelek kayak gini. Lydia, asal tahu aja ya, ibu kamu itu udah malu tinggal sama kamu. Kamu itu pelakor. Semua orang sudah tahu kamu sebenarnya itu siapa. Jaga mulut lo ya. Kamu yang jaga. Tidak tahu sopan santun. Maaf, Bu, maaf. Ayo, nak. Bu, nanti malam boleh nggak Jena tidur sama ibu? Enggak ah, kamu sama nenek aja. Bu, tolong ya Bu, bisa jaga diri. Jangan kampungan di hadapan Mas Pras. Ibu jangan bikin aku malu. Kalau ibu boleh memilih, ibu juga nggak mau tinggal di rumah ini, Nak. Ibu tuh ya, nggak pernah bisa bersyukur. Aku tuh sediain tempat yang nyaman buat ibu. Ngeluh aja bisanya. Karena ibu nggak pernah setuju dengan cara kamu. Udah deh Bu, bentar lagi Mas Pras datang. Tolong ibu jangan bikin aku pusing. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bukakanlah pintu hati anakku, ya Allah. Berikanlah hidayah kepadanya. Janganlah kau biarkan anakku merusak rumah tangga orang lain. Amin. Nek, Ya sayang. Nek nanti Jena mau dibeliin boneka. Ibu kan sekarang banyak duitnya. Kok nenek nangis sih? Bukannya nenek seneng Jena dibeliin boneka sama ibu. Nenek nggak sedih sayang. Nenek senang kok, Nak. Berilah selalu rezeki yang halal untuk cucuku tersayang. Lindungilah dia dari rezeki yang tidak halal. Amin. Makasih ya Mas, kamu udah beliin aku jam. Aku suka banget sama jamnya. Syukurlah kalau kamu seneng.
Aku juga bahagia kalau kamu bahagia. Tapi Mas, aku nggak mau kalau hubungan kita kayak gini terus, Mas. Ada apa Lydia? Aku mau kamu nikahin aku, Mas. Walaupun cuma nikah siri, karena aku nggak mau dianggap orang-orang sebagai perempuan yang nggak bener, Mas. Apa? Nikah siri? Ya, itu juga kalau Mas Pras bener-bener sayang dan cinta sama aku. Tapi kalau Mas Pras nggak bisa, aku mau minta maaf karena aku nggak mungkin lanjutin hubungan ini lagi, Mas.